Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nahida Ziddah dengan NIM 0611 1282 3280 27 dari jurusan Pendidikan Fisika Angkatan 2023 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan makalah saya mengenai pengaplikasian proyek yang unik dan menarik sebagai media pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Yuk simak videonya. Dalam era pendidikan pada saat ini, terdapat tuntutan untuk mengembangkan pembelajaran yang lebih inovatif, kreatif, dan berpusat pada siswa yang disebut dengan Student Active Learning. Kurikulum Merdeka yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau Kemendikbud RI merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pembelajaran siswa yang lebih inovatif, kreatif, dan berpusat pada siswa. Kurikulum Merdeka memberikan kebebasan dan kemandirian bagi sekolah dan siswa untuk mengembangkan potensi mereka secara optimal. Dalam konteks kurikulum Merdeka, pengaplikasian pembuatan proyek yang unik dan menarik dapat menjadi media pembelajaran yang efektif. Mengapa demikian? Proyek-proyek yang unik dan menarik dapat meningkatkan minat, kreativitas, dan keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Selain itu, proyek-proyek tersebut dapat memfasilitasi pengembangan keterampilan pada abad 21 seperti berpikir kritis, pemecahan masalah, kolaborasi, dan komunikasi. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai pengaplikasian pembuatan proyek yang unik dan menarik sebagai media pembelajaran pada kurikulum Merdeka, kita harus mengetahui dulu pengertian model pembelajaran Project Based Learning dan pengertian kurikulum Merdeka. Yang pertama yaitu pengertian model pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, dan mensintesis informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Nah, yang kedua yaitu pengertian kurikulum Merdeka. Kurikulum dapat didefinisikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Menurut Hilda Taba, kurikulum adalah a plan for learning, yang merupakan suatu cara untuk mempersiapkan anak agar berpartisipasi sebagai anggota yang produktif dalam masyarakatnya. Sedangkan merdeka berarti bebas, lepas dari belenggu, tidak terkekang, dan tidak tergantung pada orang lain. Dalam konteks pendidikan, merdeka dapat diartikan sebagai kebebasan belajar, kebebasan berpikir, dan kebebasan mengekspresikan diri. Jadi, kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang memberikan kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan peserta didik untuk mengembangkan potensi sesuai dengan minat, bakat, dan kebutuhannya. Kurikulum Merdeka adalah paradigma baru dalam lingkup pendidikan yang bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada siswa dalam memilih, mengeksplorasi, dan menyesuaikan pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Implementasi kurikulum Merdeka menjadi tanggung jawab guru sebagai agen utama dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, sebagai seorang guru, persiapannya matang dan pemahamannya mendalam tentang implementasi kurikulum ini sangatlah penting. Dalam merancang proyek pembelajaran yang unik dan menarik untuk mendukung implementasi kurikulum Merdeka dapat dilakukan dengan yang pertama, mempersiapkan guru dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Yang kedua, merancang pengalaman pembelajaran yang beragam. Yang ketiga, mengembangkan hubungan yang efektif dengan siswa. Yang keempat, memahami prinsip-prinsip kurikulum Merdeka. Yang kelima, mempersiapkan sumber belajar yang relevan. Yang keenam, berpartisipasi dalam pelatihan dan pengembangan profesional. Dan yang ketujuh adalah refleksi dan evaluasi terus-menerus. Langkah-langkah dalam merancang proyek pembelajaran yang unik dan menarik untuk mendukung implementasi kurikulum Merdeka dapat dilakukan dengan yang pertama, identifikasi minat dan kebutuhan peserta didik. Langkah awal adalah mengidentifikasi minat, bakat, dan kebutuhan peserta didik. Hal ini dapat dilakukan dengan observasi, wawancara, atau angket. Informasi ini akan menjadi dasar dalam menentukan topik proyek yang sesuai dengan peserta didik. Yang kedua, tentukan tujuan pembelajaran. Setelah mengidentifikasi minat dan kebutuhan peserta didik, selanjutnya menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai melalui proyek tersebut. Tujuan pembelajaran harus jelas dan terukur. Yang ketiga, rancang aktivitas proyek yang unik dan menarik. Aktivitas proyek harus dirancang sedemikian rupa agar unik dan menarik bagi peserta didik. Hal ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan teknologi, seni, atau unsur lain yang sesuai dengan minat peserta didik.
Yang keempat, fasilitasi proses pembelajaran aktif dalam pelaksanaan proyek. Peserta didik harus diberikan kesempatan untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing dan mendukung peserta didik dalam menyelesaikan proyek. Yang kelima, yaitu evaluasi dan refleksi. Setelah proyek selesai, evaluasi dan refleksi perlu dilakukan untuk mengetahui capaian pembelajaran dan memberikan umpan balik bagi perbaikan di masa yang akan datang. Komponen-komponen penting yang harus dipertimbangkan dalam mengembangkan proyek pembelajaran yang inovatif pada kurikulum Merdeka dapat dibagi menjadi beberapa kategori utama. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah penting karena memberikan garis besar apa yang akan dibelajar dan dituntaskan dalam proses pembelajaran inovatif. Hal ini memastikan bahwa setiap komponen dan aktivitas didesain untuk mencapai tujuan tertentu. Kejelasan tujuan pembelajaran harus dirumuskan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu. Yang kedua, yaitu strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang inovatif akan membantu siswa untuk memahami dan mengaplikasikan konsep yang dianggap sulit. Penggunaan teknologi, proyek, simulasi, dan banyak lagi, metode ini dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan efektif. Strategi pembelajaran harus dirancang untuk mendukung tercapainya tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Yang ketiga, kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran inovatif dapat diukur dari kemampuan siswa untuk memahami, mengaplikasikan, dan membangun konsep yang dianggap sulit. Hal ini dapat diukur dengan menggunakan metode evaluasi seperti ujian, tugas, presentasi, dan observasi oleh guru. Yang keempat, yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat yang digunakan dalam proses pembelajaran. Inovasi dalam media pembelajaran dapat memperkenalkan teknologi baru dan mengubah cara siswa dalam belajar. Media pembelajaran berperan vital dalam mendukung efektivitas dan efisiensi proses belajar. Yang kelima, yaitu pengendalian pembelajaran. Pengendalian pembelajaran merupakan keputusan yang dibuat oleh guru dalam membuat proyek pembelajaran. Inovasi dalam pengendalian pembelajaran dapat memperkenalkan prinsip-prinsip baru dalam pengendalian pembelajaran seperti pengendalian yang lebih bersinergi dengan siswa. Pengendalian pembelajaran mencangkup berbagai upaya untuk memastikan proses belajar berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Yang keenam, yaitu evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah proses untuk menentukan apakah tujuan pembelajaran telah tercapai atau belum. Inovasi dalam evaluasi pembelajaran dapat memperkenalkan metode baru dalam evaluasi yang lebih akurat dan efektif. Evaluasi pembelajaran berfungsi untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta memberikan umpan balik untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pembelajaran. Pengintegrasian pembuatan proyek yang unik dan menarik ke dalam proses pembelajaran pada kurikulum Merdeka merupakan langkah penting untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam memperkuat pemahaman mereka terhadap materi pelajaran. Dengan memasukkan elemen proyek ke dalam kurikulum, siswa dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, dan kreativitas mereka. Proyek-proyek ini juga dapat membantu siswa menerapkan pengetahuan yang mereka pelajari ke dalam konteks dunia nyata, sehingga memperdalam pemahaman mereka terhadap materi pelajaran. Salah satu manfaat utama dari pengintegrasian proyek ke dalam kurikulum adalah bahwa dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Ketika siswa diberi kesempatan untuk bekerja pada proyek-proyek yang menarik dan relevan, mereka cenderung lebih termotivasi untuk belajar dan berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini sesuai dengan teori motivasi belajar yang menyatakan bahwa siswa belajar lebih baik ketika mereka merasa terlibat dan memiliki kontrol atas pembelajaran mereka. Selain itu, pengintegrasian proyek ke dalam kurikulum juga membantu siswa mengembangkan keterampilan pada abad ke-21 yang penting, seperti keterampilan pemecah masalah, komunikasi, dan kerja tim. Dalam proyek-proyek ini, siswa seringkali dihadapkan pada tantangan yang memerlukan mereka untuk berpikir kritis, bekerja sama dengan teman sekelas, dan menemukan solusi inovatif untuk masalah yang kompleks. Dengan demikian, pengalaman ini dapat membantu siswa mempersiapkan diri untuk sukses di dunia nyata setelah mereka menyelesaikan pendidikan mereka. Lebih lanjut, pengintegrasian proyek ke dalam kurikulum juga dapat membantu menciptakan pengalaman pembelajaran yang inklusif dan beragam. Dengan memberikan siswa kesempatan untuk memilih proyek-proyek yang sesuai dengan minat dan bakat mereka, guru dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang memungkinkan setiap siswa untuk bersinar dan merasa dihargai. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip kurikulum yang berpusat pada siswa, di mana pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan dan minat individu siswa.
Terakhir, pengintegrasian proyek ke dalam kurikulum juga dapat membantu mempersiapkan siswa untuk menjadi pemimpin masa depan yang inovatif dan berdaya saing. Dengan terlibat dalam proyek-proyek yang menuntut kreativitas dan pemecahan masalah, siswa dapat mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan kewirausahaan yang penting untuk sukses di era globalisasi saat ini. Dengan demikian, pengalaman ini tidak hanya membantu siswa memahami materi pelajaran, tetapi juga membentuk karakter dan keterampilan yang akan mereka butuhkan untuk sukses di masa depan. Manfaat pengaplikasian pembuatan proyek yang unik dan menarik sebagai media pembelajaran pada kurikulum Merdeka yang pertama memberikan kesempatan bagi siswa untuk menginterpretasikan berbagai kompetensi, bahkan untuk lintas kurikulum. Dengan pendekatan ini, siswa dapat membangun pemahaman yang lebih mendalam dan holistik tentang konsep-konsep kunci, serta melihat keterkaitan antara berbagai disiplin ilmu. Yang kedua, mendorong siswa mencapai kompetensi proses dan aplikasi. Melalui proyek, siswa dapat terlibat secara aktif dalam pembelajaran, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, pemecah masalah, dan kreativitas. Proyek-proyek yang dirancang dengan baik dapat memfasilitasi siswa untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di dalam kelas dalam konteks nyata. Yang ketiga, mendorong siswa untuk belajar kelompok atau berkolaborasi di luar pengajaran di kelas. Melalui proyek, siswa memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pembelajaran yang lebih otentik dan bermakna. Mereka dapat bekerja sama dengan teman-teman untuk mengidentifikasi masalah, merancang solusi, dan mengimplementasikannya dalam konteks nyata. Yang keempat, mendorong siswa untuk lebih peka terhadap permasalahan yang terjadi di lingkungan nyata. Melalui proyek-proyek yang dirancang, siswa dihadapkan pada isu-isu aktual di masyarakat, sehingga mereka dapat mengembangkan kepekaan dan kepedulian terhadap kondisi sekitar. Hal ini memungkinkan siswa untuk mengidentifikasi permasalahan, menganalisis akar penyebabnya, dan merancang solusi yang tepat. Selain itu, pembuatan proyek juga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan keterampilan pemecahan masalah bagi siswa. Yang kelima, membiasakan siswa untuk menganalisis atau meneliti sejak dini. Dengan terlibat dalam pembuatan proyek, siswa belajar untuk mengamati fenomena, merumuskan hipotesis, merancang metodologi penelitian, dan menafsirkan hasil. Keterampilan ini sangat berharga bagi siswa, tidak hanya dalam konteks akademik, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Siswa akan terbiasa untuk tidak menerima informasi secara pasif, melainkan aktif menggali, mempertanyakan, dan mencari bukti-bukti yang mendukung. Yang keenam, meningkatkan berpikir kritis, kreativitas, dan kemandirian. Melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proyek, siswa dilatih untuk mengidentifikasi masalah, menganalisis informasi, dan membuat keputusan yang tepat. Hal ini mendorong mereka untuk berpikir secara mendalam dan menyeluruh dalam menyelesaikan tantangan yang dihadapinya. Selain itu, pembuatan proyek juga dapat meningkatkan kreativitas siswa. Dalam proses pengerjaan proyek, siswa didorong untuk mengembangkan ide-ide inovatif, mencoba pendekatan baru, dan mencari solusi yang unik.